Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Apriliani dengan NIM 0311122040, Prodi Akuntansi di STY Ustadz Madya Subang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tata kelola perusahaan dengan mata kuliah Corporate Governance yang diampu oleh Ibu Sri Mulyati, SE MSI. Nah, di sini saya mengambil tema mengenai Good Corporate Governance di era digital. Jadi, di era digital ini telah membawa perusahaan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan kini dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dengan cepat. Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance menjadi semakin penting untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Nah, dikutip dari artikel Binus University School of Accounting, good corporate governance ini merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan. Hubungan kondusif antara stakeholder tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya mendukung peningkatan nilai perusahaan. Sedangkan menurut The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, corporate governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap menghormati kepentingan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Dengan demikian, jelas bahwa tata kelola perusahaan berkaitan erat dengan nilai perusahaan dan tentunya kinerja keuangan perusahaan tersebut. Nah, kemudian pedoman tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per 02 MBU 03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan badan usaha milik negara. Nah, pedoman corporate governance ini dilandasi oleh 5 prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan kewajaran. Nah, yang pertama ada transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Kemudian prinsip yang kedua ada akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan yang diambil. Kemudian yang ketiga ada prinsip pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat, serta menjalankan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR secara aktif. Kemudian prinsip yang keempat ada kemandirian atau independensi, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Nah, kemudian yang kelima ada prinsip kewajaran atau fairness, yaitu perlakuan adil dan setara kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang saham minoritas. Nah, selanjutnya ada peran teknologi dalam meningkatkan good corporate governance, antara lain yang pertama ada blockchain. Nah, blockchain ini merupakan mekanisme basis data canggih yang memungkinkan pembagian informasi transparan dalam jaringan bisnis. Nah, basis data blockchain ini menyimpan data dalam blok-blok yang saling terhubung dalam rantai. Kemudian yang kedua ada artificial intelligence atau AI, yaitu teknologi yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia, seperti mengenali gambar, menulis puisi, dan membuat prediksi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan deteksi fraud. Kemudian yang ketiga ada big data analytics,
itu memanfaatkan data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis melalui proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam skala besar untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Nah, tata kelola perusahaan di era digital ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang sesuai dengan perkembangan teknologi, perusahaan dapat membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan, meningkatkan kinerja, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Nah, pembahasan selanjutnya ada studi kasus, yaitu penerapan transformasi digital dalam tata kelola perusahaan asuransi Jasindo atau PT Asuransi Jasa Indonesia yang dikutip dari strategi.proxysgroup.com. Nah, di mana Jasindo ini merupakan perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, berhasil menerapkan transformasi digital untuk meningkatkan layanan mereka, yaitu dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses klaim dan layanan pelanggan, menjadikannya lebih efisien dan responsif. Nah, Jasindo ini bahkan berhasil memenangkan Insurance Technology Award pada tahun 2023 yang mengakui keberhasilan mereka dalam menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan dalam industri asuransi. Laporan dari bisnis.com, Andy Samuel atau Direktur Utama Asuransi Jasindo menyatakan bahwa penghargaan ini adalah hasil dari upaya perusahaan selama 2 tahun terakhir untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam operasi bisnis. Asuransi Jasindo juga mengintegrasikan teknologi digital melalui aplikasi Safeguard dalam penerapan GRC yang lebih canggih. Tentu saja teknologi digital melalui aplikasi Safeguard ini memungkinkan perusahaan untuk terus beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan pasar yang cepat. Nah, dengan adanya sistem GRC terintegrasi yang kuat, Jasindo dapat meningkatkan kualitas layanan prima, serta memastikan bahwa semua operasional bisnis dijalankan dengan prinsip data kelola yang baik. Nah, kemudian dikutip dari liputan6.com, asuransi Jasindo ini terus mengembangkan teknologi dan inovasi untuk mempermudah pemegang polis dan mitra bisnis melakukan transaksi. Itu ada 4 aplikasi yang dikembangkan oleh asuransi Jasindo pada tahun 2020. Antara lain yang pertama ada aplikasi TKA, Tenaga Kerja Asing Online, yang merupakan aplikasi untuk penutupan asuransi tenaga kerja asing. Nah, yang kedua ada mobile apps Siap Protan 2020, merupakan aplikasi terkait dengan asuransi usaha tani padi atau AUTP dan asuransi usaha ternak sapi atau kerbau atau AUTSK yang berkembang secara mobile. Kemudian yang ketiga ada aplikasi AKP atau Awak Kapal Perikanan, yang merupakan aplikasi untuk entry penutupan asuransi awak kapal perikanan. Dan yang terakhir ada aplikasi Virtual Claim, yang merupakan aplikasi untuk mempermudah klaim secara daring. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut, asuransi Jasindo telah menerapkan prinsip good corporate governance dalam transformasi digital mereka. Antara lain yang pertama ada transparansi, di mana laporan kinerja Jasindo secara terbuka melaporkan keberhasilan dalam meraih penghargaan, yaitu Insurance Technology Award, dan penggunaan teknologinya dalam perusahaan transparan mengkomunikasikan penggunaan aplikasi Safeguard dalam penerapan good corporate governance yang lebih canggih. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas, di mana Direktur Utama secara langsung menyatakan bahwa penghargaan ini adalah hasil dari upaya perusahaan selama 2 tahun terakhir. Kemudian prinsip yang ketiga ada responsibilitas, di mana ada peningkatan pelayanan yang baik dan adaptasi terhadap perubahan dengan membuat aplikasi-aplikasi untuk mempermudah layanan polis. Kemudian yang terakhir ada keadilan atau fairness, di mana sistem GRC yang terintegrasi diharapkan dapat memastikan bahwa semua pihak terkait dengan perusahaan tersebut diperlakukan secara adil. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Video ini digunakan untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Corporate Governance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.